Saudaraku yang kekasih, selamat sore menjelang malam. Kita bertemu dalam siraman kalbu sore. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang sungguh baik, terima kasih atas berkenannya Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal, anak manusia, datang bersama kami di dunia ini, supaya Dia mengetahui dan mengerti pergumulan umat manusia, dan Dia mau untuk bersama-sama kami hidup dan sekaligus untuk menebus dosa kami. Apakah yang akan Tuhan sampaikan buat kami lewat firman-Mu Tuhan? Berfirmanlah, karena kami mau mendengarkan dan menghidupinya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Matius 17 ayat yang ke-22 dikatakan firman Tuhan demikian. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Demikian firman Tuhan. Anak manusia akan diserahkan kepada manusia. Siapa ini anak manusia? Dan siapa manusia yang akan menerima anak manusia yang akan diserahkan itu? Anak manusia adalah menunjuk kepada Tuhan Yesus. Dan istilah ini lazimnya dipakai oleh penginjil Lukas sebenarnya, yang mau memperlihatkan ciri kehidupan Yesus yang ansih, yang sungguh-sungguh anak manusia. Karena Dia lahir dari seorang perempuan, Dia merasakan yang sakit, Dia merasakan yang haus, Dia pernah menangis, dan yang lain-lain lagi yang menceritakan tentang kehidupan seorang manusia. Namun demikian Dia adalah Allah yang ansih. Jadi iman kita unik dan pasti. Tuhan Allah kita dalam nama Yesus ansih sebagai manusia yang merasakan bagaimana penderitaan kehidupan saya, dan sekaligus ia memahami bagaimana makmurnya iman percaya saya dan mengetahui bagaimana kesulitan saya, dan Dia datang sebagai Allah juga yang mampu membela saya, dan Dia yang membela itu adalah sebagai Allah Tuhan dalam hidup saya. Maka lengkaplah Allah dalam nama Yesus, yang sebagai manusia, yang sebagai Allah, yang bisa merasakan kehidupan manusia dan juga bisa membela kehidupan manusia, seperti bapak-bapak, ibu-ibu, dan saya, dan semua kita yang sudah dirangkul oleh firman Tuhan dan yang percaya kepada Tuhan lewat firman-Nya dalam nama Yesus Tuhan kita. Dia akan diserahkan dalam arti Dia akan memulai pergumulan hidup sebagai manusia, akan mengalami penderitaan, tapi sekaligus lewat penderitaan itu Dia mau ditinggikan, dan ketika Dia ditinggikan, Dia sanggup membela kita manusia. Oleh karena itu kita sebagai orang percaya tidak pernah menangisi lagi Allah dalam nama Yesus yang menderita, yang diserahkan kepada manusia, yang divonis dihukum seperti layaknya manusia yang bersalah. Karena itu menjadi pintu bahagia, pintu kemakmuran, pintu surga dalam kehidupan kita. Itulah yang disebut anugerah yang besar, pemberian yang besar yang tidak mungkin dibalas oleh manusia kalau tidak hanya mengimani Allah dalam nama Yesus saja yang diharapkannya kepada kita. Dikatakan anak manusia akan diserahkan, artinya akan berpindah tangan kepada penguasa. Penguasa saat itu dalam konteks berbangsa, bangsa Yahudi, Romawi, dan konteks berbudaya, bangsa Yahudi tapi negara-negara Romawi. Semua petinggi-petinggi itu akan mengambil alih kuasa Yesus, akan menghukum Dia hingga Dia menjadi mati. Saudaraku yang kekasih, itu mau mengatakan apa kepada kita? Jikalau ada pergumulan hidup yang pahit di awal perjuangan, jangan langsung tinggalkan. Karena jikalau kamu setia bersama Allah dalam nama Yesus, endingnya akan indah. Engkau akan menuai yang indah, engkau akan mencicipi yang indah, engkau dan kita semua akan memperoleh anugerah. Hidup dalam nama Yesus senantiasa akan memperoleh anugerah
yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita ini. Biarlah Yesus yang adalah anak manusia diserahkan kepada manusia demi saudara dan saya, dan kita bergantung kepada Dia dan hidup dari Dia dan hanya oleh untuk Dia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik yang menjadi manusia, yang mau diserahkan kepada manusia penguasa, supaya anak Allah, anak manusia itu disamakan dengan orang berdosa, dalam rangka menembus dosa kami, membela kami di tengah-tengah dunia ini. Biarlah cinta kasih Allah lewat nama Yesus senantiasa menyusup, merasuk, membentuk kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.